Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alinaida Prasa dengan NIM 2203240. Kali ini kita bakal bahas tentang Good Agricultural Practices atau GAP. Mungkin teman-teman sering dengar istilah ini waktu belajar manajemen mutu produk pertanian, tapi belum terlalu paham maksud sebenarnya. Nah, lewat penjelasan ini, kita bakal kupas tuntas dari pengertian GAP, tujuannya, prinsip-prinsipnya, sampai tahapan implementasi dan sertifikasinya. Jadi, Good Agricultural Practices ini bisa diartikan sebagai pedoman cara bertani yang baik dan benar yang tujuannya bukan cuma menghasilkan produk pertanian yang banyak, tapi juga aman dikonsumsi, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Artinya, GAP itu mengatur semua tahapan produksi, mulai dari pemilihan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen, sampai pasca panen, agar hasil pertanian yang kita produksi punya mutu tinggi dan aman buat manusia dan lingkungan. GAP ini juga menekankan kesejahteraan pekerja petani, keamanan kerja di lapangan, dan efisiensi usaha supaya petani dapat keuntungan yang layak. Jadi bukan cuma fokus ke tanaman tapi juga ke manusia dan alam sekitarnya. Berikutnya ada tujuan utama GAP. Tujuan utama GAP ada 5, yaitu yang pertama, menjamin produk aman dikonsumsi. GAP memastikan hasil pertanian bebas dari kontaminasi mikroba, bahan kimia berbahaya, dan benda asing seperti logam atau plastik. Yang kedua, menjaga kualitas produk supaya hasil pertanian yang kita punya memiliki bentuk, warna, rasa, dan daya tahan yang sesuai dengan standar pasar, baik pasar lokal maupun internasional. Yang ketiga, melindungi lingkungan. GAP mendorong penggunaan input seperti air, pupuk, dan pestisida secara efisien agar tidak mencemari tanah atau sungai. Yang keempat, melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja. Petani dan pekerja diberi pelatihan alat pelindung diri, serta lingkungan kerja yang aman. Yang kelima, meningkatkan daya saing dan akses pasar. Produk yang sudah bersertifikat GAP lebih mudah menembus pasar modern, supermarket, atau ekspor. Selanjutnya ada market trends and opportunities. Kenapa GAP sangat penting saat ini? Karena pasar baik dalam negeri maupun luar negeri semakin peduli pada keamanan dan kualitas produk pangan. Konsumen sekarang nggak cuma lihat harga, tapi juga ingin tahu produk ini aman nggak ya, ditanam dengan cara ramah lingkungan nggak. Selain itu, GAP juga bantu meningkatkan daya saing ekonomi petani, memperhatikan aspek sosial seperti hak pekerja, dan menjaga keseimbangan lingkungan. Jadi, GAP bisa dibilang adalah kunci buat pertanian modern yang berkelanjutan. Berikutnya ada prinsip-prinsip GAP. Yang pertama itu ada keamanan pangan atau food safety, identifikasi dan minimalisasi bahaya. Yang kedua itu ada kualitas produk, pengendalian mutu sepanjang rantai produksi. Yang ketiga itu ada sustainability atau lingkungan, pengelolaan input, konservasi sumber daya. Yang keempat itu ada kesejahteraan pekerja dan sosial, keselamatan kerja, upah wajar. Yang kelima itu ada trackability dan dokumentasi. Catatan lengkap
untuk tiap batch atau lot. Yang keenam itu ada pendekatan berbasis risiko dan bukti, pemantauan dan perbaikan berkelanjutan. Berikutnya ada 10 pilar utama GAP Good Agricultural Practices. Yang pertama itu ada perencanaan dan pengelolaan tanah. Lahan yang baik menentukan keberhasilan produksi dalam GAP. Lahan yang harus dipilih untuk kita yang bebas dari kontaminasi kimia dan limbah industri, memiliki drainase yang baik agar tidak tergenang air, tidak berada di area rawan banjir atau longsor, serta memiliki akses jalan dan sumber air bersih. Contohnya, misalnya seseorang petani menanam cabai memilih lahan di ketinggian 500 meter DPL dengan tekstur tanah lempung, berpasir dan pH-nya 6,5. Sebelum menanam, petani memeriksa riwayat lahan, apakah pernah digunakan untuk pembuangan limbah atau tidak. Kalau ada risiko cemaran. Kalau ada risiko cemaran, lahan tidak boleh digunakan tanpa proses remediasi atau perbaikan tanah. Lahan disiapkan dengan cara dibajak ringan, dibuat bendengan, dan sistem irigasi kecil untuk mencegah genangan. Tujuannya untuk menjamin produksi aman dari awal karena kualitas produk dimulai dari tanah yang sehat. Berikutnya ada penggunaan benih dan bibit kualitas. Benih adalah awal dari mutu produk. Benih yang baik harus bersertifikat resmi, murni, tidak tercampur varietas lain, sehat dan bebas penyakit, serta cocok dengan kondisi lahan dan iklim. Contohnya, petani padi yang menggunakan benih asal sering mendapatkan hasil tidak seragam dan mudah terserang penyakit. Sedangkan petani yang memakai benih bersertifikat, misalnya Inpari 32, memperoleh hasil panen lebih tinggi dan tahan penyakit belas. Dalam GAP, benih juga harus disimpan di tempat kering, diberi label tanggal, dan tidak digunakan melebihi masa kadaluarsa. Tujuannya menghasilkan tanaman yang kuat, produktif, dan seragam. Berikutnya ada pengelolaan air dan irigasi. Air yang digunakan untuk irigasi harus bebas polutan, berasal dari sumber yang aman, dan digunakan secara efisien. GAP mendorong penggunaan sistem irigasi modern seperti drip irrigation atau sprinkler sistem agar air digunakan tepat sasaran. Selain hemat, ini juga mengurangi risiko penyakit jamur karena daun tidak basah. Kualitas air diuji secara berkala, terutama bila sumber air berasal dari sungai dekat pemukiman atau peternakan. Jika kandungan E. coli-nya tinggi, air harus diolah terlebih dahulu. Drainase juga wajib dijaga. Petani membuat parit kecil agar tidak menggenang di akar karena genangan menyebabkan akar busuk dan menurunkan hasil. Tujuannya itu air bukan cuma alat siram, tapi sumber kehidupan tanaman, jadi harus dijaga kualitas dan penggunaannya. Berikutnya ada penggunaan pupuk dan pestisida yang aman. Tanah yang sehat harus mengandung unsur hara cukup, pH ideal, dan struktur baik dalam GAP. Dilakukan uji tanah sebelum menanam, pupuk digunakan sesuai hasil analisis,
Kombinasi organik dan anorganik digunakan seimbang, pupuk tidak dibuang sembarangan ke air. Contohnya, petani melakukan uji laboratorium dan digunakan unsur fosfat rendah, maka ditambahkan pupuk kandang fermentasi dan TSP sesuai dosis 100 kg per ha. Setelah itu, dilakukan penambahan dolomit untuk menetralkan pH. Tanah juga diolah minimal tidak dibajak berlebihan agar struktur tanah dan organisme alami tetap hidup. Tujuannya mempertahankan kesuburan tanah jangka panjang dan mencegah degradasi. Berikutnya ada pengelolaan hama dan penyakit, IPM. Ini adalah komponen vital dalam GAP. Konsep PHT, Integrated Pest Management atau IPM, menekankan bahwa pengendalian hama dilakukan dengan cara mencegah dan mengendalikan, bukan membasmi total. Yaitu lakukan pemantauan rutin terhadap populasi hama dan penyakit. Gunakan musuh alami seperti trichoderma atau predator kumbang kepik. Lakukan rotasi tanaman agar siklus penyakit terputus. Pestisida hanya digunakan bila ambang kendali terlampaui, bukan setiap minggu. Contohnya, petani tomat menggunakan perangkap kuning untuk memantau kutu daun. Kalau jumlahnya di bawah 10 ekor per daun, belum perlu disemprot. Jika melebihi, baru digunakan pestisida sesuai label dan waktu aman sebelum panen diperhatikan. Tujuannya menjaga keseimbangan alam dan mengurangi residu bahan kimia. Berikutnya ada pasca panen dan pengelolaan produk. Penanganan pasca panen adalah tahap paling krusial dalam GAP, karena kualitas hasil pertanian bisa menurun drastis jika salah ditangani. Banyak petani sudah bekerja keras di lapangan, tapi kehilangan 20-30% karena penanganan pasca panen yang kurang tepat. Maka dalam GAP, pasca panen diatur secara rinci mulai dari waktu panen, cara panen, penyortiran, pembersihan, penyimpanan, hingga pengemasan. Gimana sih waktu dan cara panen yang benar? Waktu dan cara panen yang benar yaitu panen harus dilakukan pada waktu yang tepat, yaitu ketika tanaman mencapai kematangan fisiologis, bukan terlalu muda atau terlalu tua. Gunakan alat panen bersih dan tajam agar tidak melukai tanaman. Hindari memanen saat hujan karena kadar air tinggi dapat memicu pembusukan. Contohnya, petani mangga memanen buah saat warna kulit mulai kekuningan dengan tangkai sekitar 2 cm. Kalau terlalu matang, buah cepat busuk. Kalau terlalu muda, rasanya asam dan tidak tahan lama. Berikutnya ada pengawasan kualitas dan keamanan pangan. Produk yang sudah bersih disimpan di wadah yang terbuat dari bahan aman, tidak beracun, memiliki ventilasi cukup dan mudah dibersihkan. Suhu dan kelembapan penyimpanan juga disesuaikan dengan jenis komoditas. Misalnya, buah tropis seperti pisang ideal disimpan pada suhu 13-15 derajat Celcius. Contohnya, sayuran daun disimpan dalam lemari pendingin bersuhu 5 derajat Celcius agar tetap segar hingga ke konsumen. Selanjutnya ada pengelolaan limbah dan lingkungan.
Bagian ini sering diabaikan padahal sangat penting dalam GAP. Setiap kegiatan pertanian pasti menghasilkan limbah baik organik, sisa tanaman, jerami, daun busuk maupun anorganik, botol pestisida, plastik, dan bahan kimia. Tujuan GAP adalah memastikan bahwa limbah tidak mencemari lingkungan dan tidak membahayakan manusia. Yang pertama, limbah organik. Limbah organik dapat dimanfaatkan kembali seperti kompos atau pupuk cair organik. Selain mengurangi sampah, hal ini juga menambah kesuburan tanah. Contohnya, petani padi di sawit seberang mencacah jerami bisa panen lalu difermentasi menggunakan EM4 menjadi pupuk organik. Dalam 2 minggu, hasilnya bisa digunakan kembali untuk musim tanam berikutnya. Yang kedua, limbah anorganik B3 bahan berbahaya dan beracun. Botol pestisida, plastik bekal, atau oli mesin harus disimpan di tempat khusus, tertutup, dan diberikan label bahan berbahaya. Tidak boleh dibuang sembarangan atau dibakar karena asap dan residunya mencemari udara dan air tanah. Contohnya, kelompok tani membuat gudang kecil di ujung lahan sebagai tempat penyimpanan botol pestisida bekas. Setiap 3 bulan sekali, limbah dikumpulkan dan dikirim ke tempat pengelolaan limbah B3 yang sudah berizin. Yang ketiga, prinsip pengelolaan limbah dalam GAP. Yang pertama itu ada kurangin atau reduce. Yang kedua itu ada gunakan kembali atau reuse. Yang ketiga itu ada daur ulang atau recycle. Yang keempat itu ada ganti dengan bahan ramah lingkungan, HEPLETS. Pesan utamanya, GAP mengajarkan bahwa petani bukan hanya soal produksi, tapi juga tanggung jawab terhadap bumi yang kita pijak. Lalu ada kesehatan dan keselamatan kerja. GAP tidak hanya melindungi produk dan konsumen, tetapi juga manusia yang bekerja di dalamnya, para petani dan pekerja. Dalam prinsip ini, GAP mewajibkan setiap pelaku usaha tani untuk menjaga keselamatan kerja, kesehatan, dan kesejahteraan. Keselamatan kerja, pekerja wajib diberikan alat pelindung diri atau APD seperti masker, sarung tangan, sepatu boots, topi pelindung, dan pakaian panjang saat menggunakan pestisida. Contohnya, petani penyemprot pestisida tidak boleh makan, minum, atau merokok selama bekerja. Setelah selesai, harus mencuci tangan dengan berganti pakaian agar tidak terpapar bahan kimia. Kesehatan dan kebersihan. Lokasi kerja harus memiliki tempat cuci tangan, toilet bersih, sumber air bersih, dan area makan terpisah dari tempat penyimpanan pestisida. Petani juga harus menjalani pemeriksaan kesehatan rutin, terutama bagi yang sering berhubungan dengan bahan kimia. Lalu, kesejahteraan dan pelatihan. Pekerja harus diberikan upah layak, jam kerja manusiawi, dan pelatihan tentang cara kerja aman. Mereka juga berhak tahu bahaya dari pestisida yang digunakan, bagaimana cara penanganannya jika terjadi kecelakaan kerja. Kesimpulan dari kesehatan dan keselamatan kerja, GAP menempatkan manusia sebagai pusat sistem kerja. Kualitas produk tidak akan tercapai tanpa pekerja yang sehat dan sejahtera. Berikutnya ada dokumentasi dan pelaporan. Yang pertama itu ada buku catatan budidaya, Farm Record Book, catatan aplikasi pupuk, pestisida, panen, hasil sertifikasi, dan audit internal, dan laporan
periodik untuk evaluasi mutu. Berikutnya ada implementasi GAP. Apa sih implementasi GAP itu? Implementasi GAP adalah penerapan langsung prinsip-prinsip pertanian yang baik dalam kegiatan produksi sehari-hari di lahan pertanian. Kalau teori GAP menjelaskan apa yang harus dilakukan, maka implementasi menjawab bagaimana cara dilakukan. Artinya, ini adalah tahap nyata dari perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, hingga evaluasi kegiatan pertanian berdasarkan standar GAP. Implementasi GAP bisa dilakukan oleh petani individu, kelompok tani, atau bahkan perusahaan pertanian yang mengelola lahan luas. Tujuan utamanya adalah mengubah kebiasaan bertani tradisional menjadi sistem pertanian yang efisien, higienis, aman, dan berkelanjutan. Tahapan implementasi GAP biasanya dilakukan melalui 6 tahap utama yang saling berhubungan seperti rantai proses produksi pertanian. Kita bakal bahas satu-satu secara mendalam ya. Tahap pertama itu ada sosialisasi dan pelatihan GAP. Sebelum penerapan, petani harus memahami dulu konsep GAP. Biasanya, tahap ini dilakukan oleh penyuluh pertanian lapangan, dinas pertanian daerah, atau lembaga sertifikasi GAP dari Kementerian Pertanian. Kegiatan pelatihan meliputi pengenalan prinsip GAP, cara pencatatan kegiatan tani, penggunaan pupuk dan pestisida aman, serta manajemen pasca panen. Contohnya, Dinas Pertanian Langkat melakukan pelatihan GAP untuk petani sayur di Kecamatan Batang Serangan. Mereka diajari cara mencatat penggunaan pupuk dan pestisida di buku catatan GAP, serta praktik mencuci sayuran dengan air bersih sebelum dijual. Tujuannya agar semua petani paham dulu konsep dasarnya sebelum menerapkan di lapangan, karena GAP bukan sekedar aturan tapi perubahan perilaku. Tahap yang kedua, analisis kondisi awal GAP analisis. Tahapan ini dilakukan untuk menilai sejauh mana kondisi pertanian saat ini untuk sudah sesuai atau belum dengan standar GAP. Langkahnya meliputi mengevaluasi lahan, pH, drainase, sumber air, dan sanitasi. Melihat pola tanam yang digunakan, mengecek cara pemupukan, pengendalian hama, dan panen. Menilai pencatatan dan kebersihan lingkungan kerja. Contohnya, petani cabai mencatat bahwa selama ini mereka belum memiliki catatan penggunaan pestisida, air irigasi masih dari parit umum, dan tempat penyimpanan pupuk tercampur dengan bahan pangan. Hasil analisis menunjukkan mereka baru memenuhi 40% dari standar GAP. Maka, mereka mulai merancang perbaikan di tahap berikutnya. Kesimpulannya, tahap analisis ini penting untuk mengetahui titik awal dan menentukan apa saja yang perlu diperbaiki. Tahap yang ketiga itu perbaikan atau persiapan. Setelah tahu kekurangannya, petani mulai melakukan perbaikan infrastruktur dan kebiasaan kerja. Kegiatan di tahap ini bisa mencakup menyediakan sumber air bersih untuk irigasi, membuat tempat penyimpanan pupuk dan pestisida terpisah, menyiapkan tempat
cuci tangan, dan toilet di area kerja, menata ulang lahan agar drainase lancar, menggunakan sistem pencatatan kegiatan usaha tani. Contoh nyatanya, kelompok tani tunas baru di sawit seberang menggunakan gudang kecil khusus bahan kimia, mengasang papan larangan makan minum di area penyemprotan, dan menyediakan tempat cuci tangan di kebun. Mereka juga membuat buku catatan harian untuk mencatat waktu tanam, pupuk, dan hasil panen. Tujuannya membangun sistem kerja yang memenuhi standar GAP, baik dari segi teknis, kesehatan, maupun dokumentasi. Tahap 4, pelaksanaan GAP di lapangan atau implementasi in practice. Tahap ini paling penting di mana semua prinsip GAP diterapkan secara nyata dalam kegiatan pertanian harian. Mari kita bahas implementasi per bidangnya. Yang pertama itu ada pengelolaan lahan dan tanam. Lahan dipilih sesuai jenis komoditas, dilakukan rotasi tanaman agar tanah tidak cepat rusak. Pemupukan dilakukan berdasarkan hasil uji tanah, bukan perkiraan. Contohnya petani sayur menerapkan rotasi sawi, cabai, jagung untuk menjaga keseimbangan hara dan mencegah hama spesifik tanaman tertentu. Yang kedua itu ada pengelolaan air. Sumber air diperiksa secara rutin untuk memastikan bebas kontaminan. Gunakan sistem irigasi hemat air, drip atau sprinkler. Hindari penyemprotan air langsung ke daun di siang hari. Contohnya ada petani melam menggunakan sistem tetes drip yang diatur otomatis sehingga efisiensi air meningkat 40% dan tanamannya lebih sehat. Yang ketiga itu ada penggunaan pupuk dan pestisida. Gunakan pupuk sesuai dosis dan waktu tanam. Pestisida digunakan hanya saat perlu. Ambang kendali. Catat semua penggunaan pupuk, pestisida di buku kegiatan. Contohnya, petani padi mencatat setiap kali pemupukan dan penyemprotan termasuk merek dan dosisnya. Saat audit, catatan ini menjadi bukti kepatuhan terhadap GAP. Yang keempat itu ada pengendalian hama dan penyakit terpadu, PHT. Gunakan perangkat feromon atau musuh alami, bersihkan gurma di sekitar lahan. Gunakan pestisida hanya sebagai langkah terakhir. Contohnya, petani cabai menggunakan tanaman refugia, bunga matahari, dan kenikir di tepi lahan untuk menarik serangga musuh alami. Yang kelima itu ada penanganan pasca panen. Panen dilakukan pagi hari saat suhu masih rendah. Hasil langsung disortir, dicuci, dikemas, gunakan wadah bersih dan alat panen higienis. Contohnya petani tomat mencuci hasil panen dengan air mengalir lalu menyimpannya di ruang pendingin mini buatan kelompok. Yang keenam itu ada kesehatan dan keselamatan kerja. Setiap pekerja mendapatkan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, sarung tangan, sepatu. Sediakan tempat cuci tangan di ruang istirahat. Diberikan pelatihan penggunaan bahan kimia aman. Kesimpulan tahap 4. Tahap ini adalah inti dari GAP. Semua teori diwujudkan dalam praktik nyata dengan disiplin, catatan lengkap, dan kesadaran tinggi terhadap mutu. Tahap 5, audit dan evaluasi. Setelah penerapan, dilakukan audit internal dan eksternal untuk menilai apakah semua aspek GAP sudah dijalankan dengan benar.
Audit internal dilakukan oleh ketua kelompok tani atau penyuluh. Audit eksternal dilakukan oleh lembaga sertifikasi GAP dari Kementerian Pertanian. Kegiatan audit meliputi pemeriksaan catatan kegiatan, pengamatan kebersihan lingkungan, pengecekan sumber air dan tempat penyimpanan pestisida, serta wawancara dengan petani. Contohnya, dalam audit GAP di Deli Serdang, auditor menemukan beberapa petani belum memisahkan botol pestisida bekas. Setelah diberi saran, mereka memperbaiki sistem pengelolaan limbah dan lulus audit kedua. Tujuan audit menjamin bahwa penerapan GAP bukan hanya formalitas, tapi benar-benar dijalankan konsisten. Tahap yang keenam itu sertifikasi dan tindak lanjut. Jika audit menyatakan bahwa seluruh standar GAP sudah terpenuhi, maka petani atau kelompok tani akan mendapatkan sertifikasi GAP, sertifikat prima. Sertifikat ini berlaku selama 2 tahun dan harus diperbaharui dengan audit ulang. Selama masa berlaku, petani harus tetap menjaga sistem GAP, tidak boleh berhenti setelah dapat sertifikat. Contohnya kelompok tani sayur di sayur seberang yang telah bersertifikat GAP kini menjadi pemasok utama pasar modern di Medan. Mereka tetap melakukan pencatatan harian dan menjaga kebersihan lahan agar reputasi mutu tetap terjaga. Faktor pendukung keberhasilan implementasi GAP. Yang pertama itu ada komitmen dan kesadaran petani. GAP bukan paksaan, tapi kesadaran untuk bertani lebih baik. Yang kedua itu ada pendampingan dan pelatihan berkelanjutan. Penyuluh dan pendamping lapangan harus aktif membantu. Yang ketiga itu ada dukungan pemerintah dan pasar. Adanya insentif, harga atau kontrak dari pasar modern bisa memotivasi petani. Yang keempat itu ada kerja sama kelompok tani. GAP lebih mudah diterapkan kalau petani bekerja dalam kelompok, bukan sendiri-sendiri. Dan implementasi ini memiliki dampak yang positif loh. Kamu mau tahu apa dampaknya? Baik, sini saya akan menjelaskan dampak positif implementasi GAP. Yang pertama itu ada peningkatan kualitas produk pertanian. Produk lebih seragam, bersih, dan tahan lama. Yang kedua itu ada harga jual meningkat. Produk GAP dihargai lebih tinggi karena jaminan mutunya. Yang ketiga itu ada akses pasar lebih luas. Bisa masuk ke supermarket, hotel, dan pasar ekspor. Yang keempat itu ada lingkungan lebih terjaga. Limbah berkurang, tanah tetap subur, air tidak tercemar. Yang kelima itu ada petani lebih profesional. Mereka belajar manajemen, pencatatan, dan perencanaan jangka panjang. Kesimpulan dari implementasi GAP ini, implementasi GAP adalah wujud nyata dari pertanian modern, bukan hanya menanam, tapi mengelola sistem secara bertanggung jawab. GAP menjadikan petani bukan hanya produsen pangan, tapi juga menjaga kesehatan masyarakat dan lingkungan. Ketika GAP diterapkan dengan konsisten, hasil tidak hanya panen yang melimpah, tapi juga masa depan pertanian yang berkelanjutan dan beretika. Berikutnya ada sertifikasi GAP. Sertifikasi GAP adalah pengakuan resmi dari lembaga berwenang bahwa suatu kegiatan pertanian sudah memenuhi standar praktik pertanian yang baik, good agricultural practices. Artinya, petani atau perusahaan sudah menerapkan cara kerja yang aman bagi konsumen, ramah terhadap lingkungan, memperhatikan keselamatan kerja, dan menghasilkan produk berkualitas tinggi. Sertifikat ini bukan cuma formalitas, tapi
menjadi kunci utama untuk membuka akses pasar modern dan ekspor internasional. Karena itu, berbagai negara punya standar GAP masing-masing sesuai kondisi dan kebutuhan pasarnya. Beberapa yang paling dikenal di dunia yaitu USDA GAP dari Amerika Serikat, Global GAP dari Eropa dan internasional, SNI GAP Indo GAP Indonesia, JGAP Jepang, Europe GAP Eropa, cikal bakal Global GAP. Sekarang kita bahas satu persatu ya, biar kamu paham perbedaan lembaga pengelolaan, prinsipnya, dan manfaatnya. Yang pertama itu ada USDA GAP atau United States Department of Agriculture GAP. USDA GAP adalah Standard Good Agricultural Practices yang dikeluarkan oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat USDA. Standar ini difokuskan pada keamanan pangan, food safety, dan ketelusuran produk pertanian yang masuk ke pasar Amerika. Tujuan utama USDA GAP memastikan bahwa hasil pertanian diproduksi di lingkungan bersih, menggunakan air irigasi dan pencucian yang aman, tenaga kerja higienis, serta semua kegiatan tercatat dengan baik. Cakupan standar USDA GAP itu asal air, water source. Air harus diuji untuk memastikan tidak ada kontaminasi mikroba seperti E. coli. Yang kedua itu ada higienis pekerja, work hygiene. Pekerja wajib mencuci tangan dan memakai alat pelindung. Yang ketiga itu ada sanitasi fasilitas, gudang, area penyimpanan, dan alat panen harus bersih. Yang keempat itu ada pencatatan record keeping. Semua kegiatan tanam hingga distribusi wajib dicatat. Contoh penerapannya, petani stroberi di California mengikuti audit USDA GAP setiap tahun. Mereka memastikan air irigasi diuji rutin, pekerja memakai sarung tangan saat panen, dan produk disimpan di gudang dingin bersih sebelum dikirim ke supermarket. Manfaat sertifikat USDA GAP yang pertama itu dapat memasok produk ke pasar besar di Amerika, diterima oleh jaringan retail seperti Walmart, Costco, dan Whole Foods, menambah nilai jual produk dan kepercayaan pembelian internasional. Berikutnya ada Global GAP, Global Good Agricultural Practices. Global GAP adalah standar pertanian internasional yang dikembangkan oleh lembaga Eropa pada tahun 1997. Awalnya disebut Europe GAP. Lalu tahun 2007 berubah nama menjadi Global GAP untuk menyesuaikan penggunaan yang sudah mendunia. Global GAP menjadi sertifikat GAP paling terkenal di dunia dan digunakan oleh lebih dari 135 negara. Tujuan utamanya menjamin bahwa proses produksi pertanian aman untuk konsumen, ramah terhadap lingkungan, memperhatikan kesejahteraan pekerja, serta dapat dilacak asal-usulnya. Komponen utama Global GAP yaitu food safety, keamanan pangan, memastikan tidak ada residu pestisida berlebih. Environmental protection, pelindungan lingkungan. Pengelolaan limbah dan air secara bijak, worker health and safety, jaminan keselamatan dan pelatihan tenaga kerja, animal welfare untuk ternak. Memastikan hewan dipelihara secara etis. Trackability, pencatatan setiap tahap produksi hingga penjualan. Contoh penerapannya, petani pisang di Lampung yang ingin ekspor ke Eropa
harus mengikuti audit global GAP. Mereka diwajibkan memiliki catatan penggunaan pupuk dan pestisida, fasilitas cuci tangan, serta tempat penyimpanan produk yang bersih dan terpisah dari bahan kimia. Manfaat global GAP diterima di pasar Uni Eropa, Inggris, Timur Tengah, dan Asia. Jadi paspor dagang untuk ekspor hasil pertanian ke luar negeri. Meningkatkan reputasi dan daya saing petani. Global GAP tidak hanya untuk tanaman pangan, tapi juga peternakan, perikanan, dan bunga. SNI GAP atau Indo GAP Standar Nasional Indonesia GAP. SNI GAP adalah sistem GAP nasional Indonesia yang diatur oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Standar ini disesuaikan dengan kondisi sosial, geografis, dan iklim Indonesia. Sertifikasinya dikenal dengan nama sertifikat Prima, Prima 3, Prima 2, dan Prima 1. Tujuan SNI GAP menghasilkan produk pertanian yang aman dikonsumsi, yaitu Prima 3, meningkatkan mutu dan daya saing produk Prima 2, mendorong produksi ramah lingkungan Prima 1. Struktur sertifikasi NSI GAP Prima 3 fokus pada keamanan pangan, bebas residu, pestisida, dan cemaran. Prima 2 menambah aspek kualitas standar pasar. Prima 1 mencakup keamanan, kualitas, dan keberlanjutan lingkungan. Contoh penerapannya, petani cabai di Deli Serdang mengikuti program Indo GAP melalui Dinas Pertanian. Mereka melakukan pencatatan kegiatan, membangun gudang, penyimpanan, dan mengikuti audit dari lembaga sertifikasi Kementan. Setelah dinyatakan lulus, mereka menerima sertifikat Prima 3 dan hasil panennya kini dijual ke supermarket modern. Manfaat SNI GAP produk lebih mudah masuk ke retail modern dalam negeri menjadi syarat awal untuk ekspor terutama ke Singapura dan Malaysia, meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya tawar petani. Berikutnya ada JGAP, Japan Good Agricultural Practices. JGAP adalah sistem sertifikasi pertanian yang dikembangkan oleh Japan GAP Foundation dan diakui oleh Kementerian Pertanian Jepang MAFF. JGAP dirancang untuk memenuhi tuntutan pasar Jepang yang terkenal sangat ketat dalam hal keamanan dan kebersihan pangan. Tujuan JGAP menjamin keamanan pangan sesuai standar Jepang, melindungi lingkungan dari pencemaran pertanian, menjamin kesejahteraan dan keselamatan tenaga kerja. Komponen utama JGAP manajemen kebersihan dan sanitasi yang ketat, dokumentasi terperinci dari setiap proses pertanian, pengujian rutin terhadap tanah, air, dan hasil panen, kedisiplinan tinggi terhadap penggunaan pestisida. Contohnya petani teh di Shizuoka yang menerapkan JGAP harus mencatat waktu pemetikan daun, suhu penyimpanan, hingga siapa yang bekerja di sesi panen. Semua harus terdokumentasi dan lengkap untuk audit. Manfaat JGAP diakui secara luas di Jepang, Asia Timur, dan mulai digunakan beberapa negara ASEAN. Jadi standar utama untuk produk ekspor ke Jepang memperkuat citra produk pertanian aman dan higienis. Berikutnya ada EURE GAP, European Retailers
Retailers Product Working Group (GAP). Europe GAP adalah cikal bakal dari global GAP yang awalnya dikembangkan oleh Asosiasi Retail Besar Eropa pada tahun 1997. Standar ini dibuat untuk menjamin bahwa produk pertanian yang dijual di supermarket Eropa aman, higienis, dan produksi secara etis. Fokus utama Europe GAP melindungi konsumen dari pangan tercemar, mengatur penggunaan pestisida dan pupuk, menetapkan tanggung jawab sosial terhadap pekerja, menyediakan sistem ketelusuran penuh dari ladang toko. Contohnya, Europe GAP dulu menjadi acuan bagi petani ekspor buah tropis dari Amerika Latin dan Asia Tenggara. Namun, sejak tahun 2007, semua sertifikasi Europe GAP resmi berganti nama menjadi Global GAP dengan sistem yang lebih luas dan digital. Manfaat historis menjadi model dasar bagi semua sertifikasi GAP modern, menjadi pionir sistem audit berbasis data dan catatan, membuka akses ekspor besar-besaran ke Eropa bagi negara berkembang. Kesimpulannya, sertifikat GAP bukan sekedar simbol prestasi, tapi bukti nyata bahwa produk pertanian dihasilkan dengan sistem yang aman, transparan, dan berkelanjutan. Dengan memiliki sertifikasi GAP baik nasional maupun internasional, petani memperoleh akses ke pasar global, kepercayaan konsumen, dan posisi yang lebih kuat dalam rantai pasok pertanian modern. Jadi bisa disimpulkan bahwa sertifikasi GAP adalah paspor kualitas bagi produk pertanian. Semakin lebih tinggi sertifikatnya, semakin besar pula peluang produknya menembus pasar dunia. Dari USDA GAP di Amerika, GAP di Jepang, hingga Global GAP di Eropa, semuanya punya satu tujuan yang sama, memastikan produk pertanian yang kita makan benar-benar aman, sehat, dan diproduksi secara bertanggung jawab. Melalui sertifikasi GAP, petani Indonesia juga berdiri sejajar dengan petani dunia yang menjaga kualitas dari lahan hingga ke meja makan. Berikutnya, kita akan membahas studi kasus di Indonesia penerapan GAP pada petani sayuran di Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat. Wilayah Batang Serangan di Kabupaten Langkat merupakan salah satu sentra pertanian hortikultura seperti cabai, tomat, dan sayuran daun. Selama bertahun-tahun, banyak petani di wilayah ini bertani secara tradisional tanpa pencatatan dan tanpa memperhatikan standar keamanan pangan. Akibatnya sering terjadi residu pestisida tinggi, kerusakan hasil pasca panen, dan sulitnya produk masuk ke pasar modern. Untuk memperbaiki hal itu, Dinas Pertanian Kabupaten Langkat bekerjasama dengan penyuluh lapangan mulai memperkenalkan program GAP (Good Agricultural Practices) kepada kelompok tani sejak tahun 2020. Langkah implementasi GAP berikut tahapan nyata yang dilakukan oleh para petani Batang Serangan, yaitu ada pelatihan dan sosialisasi. Petani mengikuti pelatihan mengenai prinsip GAP, mulai dari cara penggunaan pupuk yang benar, pengelolaan air, hingga pencatatan kegiatan usaha tani. Mereka juga diajari bagaimana menjaga kebersihan lahan dan gudang penyimpanan. Dulu kami menyemprot pestisida seminggu sekali tanpa dosis.
Setelah pelatihan GAP, kami mulai pakai ambang kendali dan dosis sesuai aturan Ketua Kelompok Tani Sumber Rezeki. Perbaikan infrastruktur. Kelompok tani membangun tempat penyimpanan bahan kimia terpisah dari hasil panen, serta membuat tempat cuci tangan dan toilet sederhana di area kebun. Sumber air irigasi juga diperiksa agar tidak terkontaminasi limbah rumah tangga. Pencatatan kegiatan. Setiap kegiatan mulai dari pemupukan, penyemprotan, hingga panen dicatat dalam buku catatan GAP. Tujuannya agar bisa dilacak kembali jika ada keluhan atau audit. Pengendalian hama dan penyakit. Petani tidak bergantung sepenuhnya pada pestisida kimia. Mereka mulai menggunakan tanaman refugia seperti bunga kenikir dan marigold untuk menarik musuh alami serta menggunakan pestisida nabati dari daun pepaya dan serai. Penanganan pasca panen. Sayuran yang sudah dipanen tidak langsung dijual ke pasar tradisional. Pertama-tama dilakukan penyortiran, penyucian dengan air bersih, dan dikemas menggunakan wadah plastik berlubang agar sirkulasi udara tetap baik. Hasil dan dampaknya, kualitas produk meningkat, sayuran lebih segar dan tahan 2-3 hari lebih lama. Harga jual naik 15-25% karena produk mereka mulai diterima oleh supermarket lokal di Binjai dan Medan. Kesadaran petani meningkat. Mereka kini sadar pentingnya catatan kebersihan dan keselamatan kerja. Penggunaan pestisida berkurang 40% karena mulai memperhatikan pengendalian hama terpadu. Kesimpulan dari studi kasus yang saya ucapkan tadi, penerapan GAP di Batang Serangan menunjukkan bahwa pertanian yang aman dan berkelanjutan bisa dilakukan oleh petani kecil sekalipun asal ada pendampingan, kesadaran, dan kemauan berubah. GAP menjadikan petani bukan hanya produsen tapi juga menjaga mutu dan kesehatan konsumen. Studi kasus nasional GAP pada pisang Cavendish di Lampung. Provinsi Lampung merupakan salah satu sentra produksi pisang terbesar di Indonesia. Namun, untuk bisa menembus pasar ekspor ke Jepang dan Timur Tengah, produk harus memenuhi standar global GAP. Langkah implementasinya, petani bergabung dalam kelompok besar bernama Gabungan Kelompok Tani Gapoktan Tunas Mekar. Mereka mengikuti pelatihan global GAP yang difasilitasi oleh eksportir dan Dinas Pertanian. Setiap kebun diberi kode identitas dan semua kegiatan penyiraman, pemupukan, panen dicatat digital. Perbaikan yang dilakukan membangun gudang bersih dan area pengepakan berlantai semen. Menguji air irigasi secara berkala untuk memastikan bebas mikroba. Melatih pekerja agar menggunakan sarung tangan dan sepatu saat panen. Menggunakan perangkap feromon untuk mengurangi serangga hama buah. Hasil dan manfaatnya dari yang mereka terapkan ini, produk pisang mereka berhasil lolos audit global GAP, mulai diekspor ke Jepang. Harga jual meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan sebelum sertifikasi. Konsumen luar negeri menilai pisang Indonesia kini lebih aman dan konsisten kualitasnya. Kesimpulannya dari studi kasus ini, keberhasilan petani Lampung membuktikan bahwa dengan disiplin dan kerjasama, petani Indonesia bisa memenuhi standar dunia. GAP membuka jalan bagi ekspor pertanian yang berkelanjutan dan berkualitas. Berikutnya ada
Studi kasus dari internasional. Penerapan JGAP pada petani teh di Shizuoka, Jepang. Jepang sangat ketat dalam hal keamanan pangan. Petani teh di Shizuoka, daerah penghasil teh terkenal, diwajibkan mengikuti standar JGAP agar produk mereka diterima di pasar domestik dan ekspor. Implementasi di lapangan yang mereka lakukan, setiap petani harus mencatat waktu pemetikan, suhu penyimpanan, dan siapa pekerjanya. Pemeriksaan residu pestisida dilakukan rutin di laboratorium. Daun teh disimpan di ruang bersuhu rendah sebelum dikeringkan. Hasil dan dampak yang mereka terapkan yaitu kualitas daun teh lebih stabil dan tidak berkontaminasi bahan kimia. Harga jual meningkat 30% karena dipercaya konsumen Jepang dan luar negeri. Petani memiliki reputasi sebagai produsen teh bersertifikat JGAP. Kesimpulannya, JGAP menekankan pentingnya kedisiplinan dan dokumentasi. Keberhasilan petani Shizuoka menunjukkan bahwa sertifikasi GAP dapat meningkatkan daya saing produk bahkan di pasar paling ketat di dunia. Berikutnya ada studi kasus dari Global GAP petani stroberi di Spanyol. Daerah Huelva, Spanyol adalah penghasil stroberi terbesar di Eropa. Karena permintaan ekspor tinggi, petani di wilayah ini wajib menerapkan Global GAP agar produknya bisa masuk supermarket Eropa seperti Carrefour dan Lidl. Penerapan lapangan yang mereka lakukan, sistem irigasi tetes, drip untuk menghemat air, penggunaan pupuk organik, dan kontrol biologis hama. Catatan digital setiap batch stroberi yang dipanen. Audit tahunan oleh lembaga independen Global GAP. Hasil yang mereka terapkan, produk stroberi di Spanyol diakui aman dan ramah lingkungan, meningkatkan ekspor hingga 70% ke seluruh Eropa. Menjadi contoh praktik pertanian berkelanjutan bagi petani dunia. Kesimpulan umum dari semua kasus GAP, studi kasus GAP, dari berbagai contoh di atas, baik di Indonesia, di luar negeri, kita bisa simpulkan bahwa keberhasilan GAP sangat ditentukan oleh komitmen petani, dukungan pemerintah, dan konsisten pencatatan yang disiplin. GAP bukan cuma soal teknik bertani, tapi juga perubahan pola pikir, bahkan hasil pertanian yang tidak hanya banyak, tapi juga aman, sehat, dan berkelanjutan. Dari petani kecil di Batang Serangan sampai perkebunan pisang ekspor di Lampung, semuanya membuktikan bahwa good agricultural practices bukan hal yang mustahil. Asal ada kemauan, pendampingan, dan disiplin, pertanian kita bisa sejajar dengan standar dunia. GAP bukan hanya tentang cara menanam, tapi tentang cara kita menjaga bumi pangan dan generasi masa depan. Jadi dari semua penjelasan tentang good agricultural practices, kita bisa lihat bahwa GAP bukan sekedar teori di atas kertas. GAP adalah langkah nyata menuju pertanian yang lebih bermartabat, pertanian yang menjaga alam, mensejahterakan petani, memberi keamanan bagi konsumen. GAP mengajarkan kita bahwa kualitas bukan hanya hasil, tapi juga niat dan proses di baliknya. Semoga dengan memahami dan menerapkan GAP, kita semua bisa ikut berkontribusi menciptakan sistem pangan yang sehat, aman, berkelanjutan,
untuk masa depan Indonesia. Nah, jadi itu tadi pembahasan tentang lengkap Good Agricultural Practices atau GAP. Intinya, GAP mengajari kita kalau bertani itu nggak cuma soal panen banyak, tapi soal bagaimana cara kita menjaga kualitas alam dan manusia. Baik, saya akhiri presentasi saya hari ini. Bila saya ada salah dalam menjelaskan materi ini, saya mohon maaf. Terima kasih udah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan semoga pertanian kita makin maju dan berkelanjutan. Saya akhiri, billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.